Salam kecerdasan. Ya, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Marsoid. Ya, kali ini kita berbicara tentang gugatan class action. Nah, apa itu gugatan class action? Pengertian gugatan class action. Ya, di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 itu tentang acara gugatan class action, itu memberikan pengertian tentang class action ini, yaitu sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, ya, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili satu kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlah yang banyak. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ya. Nah, yang dimaksud dengan class action adalah hak kelompok kecil dalam masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau pengrusakan. Nah, itu dia. Jadi ada sekelompok orang yang kecil jumlahnya, mereka inilah bertindak mewakili masyarakat yang jauh lebih banyak, lebih besar, ya, yang lebih luas geografisnya. Nah, menurut Black's Law Dictionary, class action adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar, ya, mewakili kelompok besar, ya, kelompok besar tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa, satu anggota yang diwakili. Itu dia. Nah, jadi gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok, ya, itu yang dikenal di Indonesia istilah itu gugatan perwakilan kelompok, itu merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan sebenarnya, ya. Jadi merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak. Nah, jumlah yang banyak itu dengan yang mewakili itu memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud, ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya itu, ya. Jadi wakil kelompok itu adalah orang yang bertindak, ya, yang bertindak mewakili kelompok itu untuk mengajukan gugatan, ya, untuk mengajukan gugatan. Nah, class action itu bisa merupakan suatu metode, ya, bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Nah, jadi itu dia class action itu, ya. Jadi gugatan class action ini adalah ada seorang atau lebih mewakili satu kelompok, satu golongan, baik itu kelompok karena geografis maupun kelompok karena persamaan sifat
misalnya golongan pemuda, ya golongan pemuda. Jadi itu mewakili ya, mereka yang menggugat ini mewakili itulah semua, ya mewakili itu semua. Jadi itulah yang disebut dengan gugatan class action ini. Nah, unsur-unsur dan persyaratan class action. Nah, yang pertama, gugatan class action itu adalah gugatan yang dilakukan secara perdata, ya. Jadi itu adalah gugatan perdata dia. Nah, yang kedua, ada seorang atau lebih, ya, ada seorang atau lebih merupakan wakil kelompok, ya. Nah, yang ketiga, ada sekelompok orang yang dianggap menjadi korban kerugian. Itulah kelompok yang lebih besar itu, baik kelompok karena geografis, kelompok karena persamaan, ya. Kemudian yang keempat, adanya kerugian yang dialami anggota kelompok. Nah, yang kelima, kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum, itu dia, ya. Nah, apa itu anggota kelompok? Ya. Anggota kelompok, ya. Jumlah anggota kelompok biasanya itu banyak, ya. Itu harus banyak itu. Coba itu juga sudah ditentukan di dalam pasal 2 huruf A peraturan Mahkamah Agung yang saya sebutkan tadi. Begini bunyinya. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam gugatan. Jadi karena begitu banyaknya anggota kelompok ini, maka tidak mungkinlah mereka mengajukan gugatan sendiri-sendiri atau gugatan bersama-sama, ya bersama-sama mewakili, enggak mungkin. Jadi cukuplah diwakili oleh wakil kelompok, ya. Nah, yang kedua, kesamaan fakta atau dasar hukum. Nah, syarat kedua yang digariskan di dalam pasal 1 huruf A adalah kesamaan, ya, commonality, yang meliputi, ya, di antara wakil kelompok dan anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum gugatan. Nah, B-nya atau yang kedua, kesamaan fakta itu bersifat substansial, ya. Nah, yang ketiga, kesamaan jenis tuntutan. Ya, kesamaan jenis tuntutan. Nah, secara implisit ini disebut dalam pasal 1 huruf B peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tersebut, yang bunyinya sebagai berikut. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian, yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya, ya. Oke, ya. Nah, jadi tadi sudah jelas digambarkan itu bahwa anggota kelompok itu adalah mewakili semua kelompok, ya. Mewakili semua kelompok atau mewakili golongan itu agar gugatan itu efektif, ya. Yang kedua, kesamaan fakta, ya, fakta dan dasar hukum. Jadi antara wakil, ya, yang mengajukan gugatan dengan yang diwakili itu terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum gugatan. Ya, jadi wakil itu tidak boleh menggugat yang lain kalau memang itu bukan merupakan persoalan yang dihadapi oleh anggota kelompok tersebut, ya. Jadi misalnya anggota kelompok ini adalah menggugat masalah pencemaran sungai yang merusak irigasi mereka, maka penggugat tidak boleh mengajukan gugatan lain di luar itu, ya, di luar itu. Jadi dasar hukumnya itu harus juga sama, ya, faktanya juga sama. Oke, jadi kemudian kita lihat, kalau kita lihat class action dalam peraturan hukum di Indonesia, inilah sebagai dasar hukumnya kita lihat, ya. Nah, class action di Indonesia dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
Nah, yang pertama kita lihat adalah sesuai dengan urutan urutan undang-undang ya. Yang pertama adalah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di situ di undang-undang itu dikenal atau dibolehkan mengajukan gugatan class action. Yang kedua di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, di sini juga undang-undang memberi kesempatan dan pintu kepada seseorang atau kepada siapapun untuk mengajukan gugatan apabila dirasakan bahwa masyarakat bisa terancam ya, terganggu oleh kesehatan atau tentang perlindungan konsumen, bukan hanya kesehatan tapi juga tentang konsumen lainnya ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 itu tentang jasa konstruksi. Nah, undang-undang ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mengajukan class action ya. Jadi misalnya jasa konstruksi apabila dianggap masyarakat tertentu ini atau sekelompok orang di dalam satu lokasi tertentu apakah pembangunan atau tentang konstruksi yang dipakai di situ merugikan masyarakat setempat, maka pemerintah maka undang-undang memberi kesempatan untuk itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, ini tentang pengrusakan kehutanan, siapapun itu, maka masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan gugatan class action. Nah, yang terakhir itu tentang peraturan Mahkamah Agung atau disingkat dengan Perma nomor 1 tahun 2002 itu tentang acara gugatan perwakilan kelompok ya. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya gugatan class action ini merupakan sinonim dari class suit atau representative action yang berarti begini. Gugatan diajukan seorang atau beberapa orang sebagai wakil kelompok. Yang kedua, perwakilan itu bukan untuk atas namanya saja, tetapi atas nama kelompok, walaupun tanpa surat kuasa. Itu dia perhatikan ya. Nah, nama-nama anggota kelompok tidak perlu dicantumkan satu persatu, enggak perlu ya. Nah, yang D-nya, yang keempat, asal kelompok dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik, bisa. Nah, wakil kelompok dan anggota kelompok sepaham tentang fakta atau dasar hukum yang melahirkan. Tentang apa? Melahirkan tentang kesamaan kepentingan, common interest ya. Kemudian kesamaan tentang penderitaan ya. Kemudian apa yang dituntut membawa kemanfaatan bagi semua anggota itu. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu bila ada persaingan kepentingan sesama anggota, itu tidak dibenarkan mengajukan gugatan class action, nggak boleh ya. Nah, menurut Perma nomor 1 tahun 2002 ini ya, istilah yang dipakai atau terminologi yang dipakai tentang class action ini adalah gugatan perwakilan kelompok. Tapi bukan berarti kita harus menghilangkan, tidak boleh memakai istilah gugatan class action, boleh ya. Nah, pengertian gugatan perwakilan kelompok itu begini dia. Suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih ya, sama saja sebenarnya ya. Kemudian orang itu bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri sekaligus untuk anggota kelompok ya, sama juga. Nah, antara yang mewakili dengan yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum ya, sama dengan class action ya. Baik. Nah, apa tujuan gugatan class action ini? Nah, di dalam Perma peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu ada diatur tentang tujuan class action. Yang pertama begini, mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan. Itu dia ya. Nah, dengan model perwakilan mewakili semua, maka kepentingan orang banyak akan terakses. Nah, hal ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan. Nah, kemudian dalam perma ada diatur tentang tujuan class action, yaitu apa? Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak, ya. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak. Nah, sebab bagaimana? Kenapa? Nah, karena secara serentak atau sekaligus dan massal kepentingan kelompok, ya, dibolehkan cukup hanya diajukan satu gugatan saja. Nah, dapat kita bayangkan, ya. Kepentingan massal, ya, kepentingan kelompok, cukup hanya gugatan satu aja. Apakah itu satu orang atau beberapa orang? Tapi satu dia, ya. Yang kedua juga, satu kelompok atau orang banyak itu berhadapan dengan satu pihak, yaitu pihak tergugat, ya. Nah, selanjutnya bila gugatan diselesaikan secara sendiri-sendiri tentu tidak efisien. Nah, dia tidak efisien itu. Nah, kemudian syarat formil yang merupakan kondisio sine qua non mengajukan gugatan class action itu yang digariskan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2002 itu adalah begini. Ada kelompok. Itu syarat formil itu. Harus ada kelompok, ya, atau kelas. Nah, perwakilan kelompok atau kelas representatif, ya, adalah gambaran dan keberadaan wakil kelompok menurut hukum memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok, maka tindakan hukum yang dilakukannya, ya, adalah mengajukan gugatan, ya, gugatan yang diajukan untuk atas nama sendiri dan sekaligus atas nama kelompok. Itu dia. Kemudian begini, yang keduanya, jumlah wakil kelompok itu boleh terdiri dari satu orang saja, dapat juga terdiri dari beberapa orang. Nah, yang ketiga, kedudukan dan kapasitas wakil kelompok, ya, kapasitas wakil, ya, kedudukan dan kapasitasnya menurut hukum adalah sebagai kuasa menurut hukum, ya, lehal mandatori. Ya. Nah, kelanjutannya, nomor 4-nya, bagi anggota kelompok yang tidak setuju diberi hak opting out, ya. Hak opting out adalah menyatakan diri keluar sebagai anggota kelompok. Nah, jadi di dalam kelompok ini, ya, kelompok satu kota atau satu kecamatan ini, satu desa, satu wilayah, satu negeri, misalnya, apabila ada anggota masyarakat di situ tidak setuju tentang gugatan itu dan menganggap itu bukanlah merupakan persoalan bagi dia, maka dia bisa keluar. Kenapa bisa begitu? Ya, mungkin dia adalah pekerja di tempat di mana dia tergugat, ya, di mana tergugat, bisa saja itu. Nah, dengan adanya opt out, ya, opting out ini kepadanya tidak mengikat putusan hakim. Nah, tidak mengikat dia, baik itu apabila nanti putusan itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, dia tidak mengikat dia. Nah, yang kelima, syarat wakil kelompok. Bagaimana syaratnya wakil itu? Pertama, dia harus jujur. Nah, yang kedua, dia memiliki kesungguhan melindungi anggotanya, ya. Itu dia. Baik. Nah, sekarang proses pemeriksaan persidangan. Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan gugatan perwakilan kelompok. Antara lain, yang pertama, memenuhi unsur kesamaan fakta, harus dilihat itu, ya. Memenuhi kesamaan fakta itu harus dilihat, ya. Juga memenuhi unsur kesamaan dasar hukum dan tuntutan. Nah, yang kedua, memiliki bukti yang paling kuat dan meyakinkan. Yang ketiga, terpercaya dan dihormati. Kemudian yang keempat itu tidak mendahulukan kepentingan pribadi di depan kepentingan anggota kelompok. Nah, yang kelima, mengakar dan mewakili pada masyarakat, ya, itu dia. Baru-baru ini, ya, saya sebelum sampai saya menjelaskan tentang adakah perkara,
Saya mundur dulu sebentar. Nah, pada awal pemeriksaan persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, hakim berkewajiban mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalur perdamaian. Nah, itu normatif itu di dalam hukum acara perdata. Tadi pun sudah dikatakan bahwa gugatan ini bersifat perdata. Jadi apa yang merupakan syarat-syarat formil itu boleh disampaikan di situ ya. Artinya hakim menyampaikan dulu apakah antara penggugat dan tergugat itu mau berdamai. Nah, itu dia harus sampaikan. Nah, dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, ya, hakim wajib memutuskan bahwa jumlah ganti rugi secara rinci dan jelas, harus jelas itu ya. Nah, penentuan kelompok dan atau subkelompok yang berhak atas gugatan itu, mekanisme pendistribusian ganti rugi juga harus jelas, langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok juga harus jelas di dalam proses penetapan dan pendistribusian, seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi ya ke dia. Nah, apakah seseorang itu bisa mengajukan gugatan untuk mewakili kelompok, mewakili golongan ya? Nah, kita lihat prakteknya di Indonesia. Pada masa pandemi ada seorang pengusaha mengajukan gugatan class action terhadap Presiden Indonesia ya. Nah, kenapa dia mengajukan gugatan class action kepada Presiden atau pemerintah? Karena dia merasa pemerintah tidak serius dalam menghadapi wabah corona. Nah, jadi pengusaha itu yang mengajukan gugatan kepada presiden atau pemerintah itu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, mereka berargumen begini: ketika terdapat waktu untuk menyiapkan Indonesia menghadapi COVID-19, malah jajaran pemerintah dianggap berkelakar tentang soal COVID-19 ini ya. Dan ternyata di dalam dugaannya yang berkelakar itu malah akhirnya merambah COVID ini. Nah, dasar gugatan yang digunakan adalah KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu tentang kekarantinaan kesehatan ya. Nah, apa yang mereka tuntut? Mereka tuntut ganti rugi sebesar 10 miliar lebih. Nah, atas nama siapakah dia mengajukan gugatan itu? Atas nama rakyat dia. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dia. Itu dia. Nah, jadi bagaimana mekanisme dan presiden class action di Indonesia? Ya. Nah, mekanisme gugatan class action ini ya, kali dulu ketentuan hukum acara dalam class action di Indonesia diatur secara khusus dalam Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok ya. Nah, ada 5 tahapan dalam gugatan perwakilan kelompok ini ya, ada 5. Tahap pertama adalah pengajuan gugatan berkas, itu dulu ya. Nah, dalam mengajukan berkas, penggugat harus memenuhi persyaratan gugatan class action. Nah, Perma tidak menentukan batas minimal berapa orang anggota kelompok, nggak perlu ya, nggak perlu. Nah, kemudian kelompok penggugat harus menuntut hal yang sama. Ya, jadi misalnya golongan pemuda atau golongan remaja harus satu tuntutannya. Misalnya apa? Misalnya tentang mereka menuntut agar permainan game di internet itu dihilangkan. Jadi jangan ada yang menuntut YouTube dihilangkan, enggak. Atau TikTok dihilangkan, enggak. Harus satu dia, harus satu ya. Itu dia yang disebut dengan satu kesamaan itu ya, atau menuntut hal yang sama itu dia. Nah, kemudian tahap kedua adalah proses sertifikasi.
ya, sertifikasi. Nah, jadi ini berdasarkan permohonan pengajuan gugatan, kemudian nanti pengadilan memeriksa apakah wakil tersebut diizinkan untuk mewakili, ya, atau tidak. Jadi diverifikasilah gugatan dan penggugat itu. Nah, sesudah kedua tahap ini selesai dan kedua awal, maksud saya tahap pertama dan kedua selesai, maka itu dinyatakanlah gugatan sah, ya, sah, ya. Nah, tahap ketiga. Pada tahap ini, hakim segera memerintahkan penggugat dengan jangka waktu yang ditentukan melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok. Nah, ini untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok menentukan apakah mereka ingin ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara atau tidak, ya. Itu dia. Nah, tahap keempat adalah pemeriksaan dan pembuktian. Ya, kalau ini sama dengan proses perkara perdata, ya. Kemudian bila pada hari sidang pertama, ya, pada hari sidang kedua tergugat tidak datang, sedangkan penggugat atau para penggugat selalu datang, maka perkara diputus tanpa kehadiran tergugat atau disebut dengan first take, ya. Nah, tahap yang kelima dan terakhir adalah pelaksanaan putusan, ya. Baik. Nah, sekarang saya masuk dengan konsep gugatan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang pada dasarnya berbeda dengan gugatan class action, tapi persamaannya dasarnya sama. Dan dasar utama konsep CA adalah asas atau syarat commonality, yaitu prinsip kesamaan yang berkenaan dengan fakta dan dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum. Inilah juga disebut dengan kesamaan kepentingan, same interest, kesamaan penderitaan, ya, dan kesamaan tujuan. Nah, konsep gugatan LSM berdasarkan pemberian hak oleh undang-undang, ya. LSM sebenarnya bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Itu jelas, ya. Nah, kenyataannya LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang, ya. Jadi kita lihat dulu di dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di situ memberikan hak gugatan kepada LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, ya, konsumen. Nah, B, pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup itu memberikan hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan hidup, ya. Jadi agar LSM mempunyai hak legal standing, ya, mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, maka LSM itu dia itu berbentuk badan hukum, ya. Kemudian dalam anggaran dasar disebut tujuan LSM itu. Nah, telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar. Itulah LSM. Jadi LSM itu apabila dianggap memiliki hak legal standing harus dia berbentuk badan hukum, ya. Ada tujuan LSM dan telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar. Baik, sampai sekian tentang gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok. Salam kecerdasan.